Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Kristi Febian Kahina, yang saat ini bertugas melayani di Bumi Lancang Kuning, di Jemaat Siloam Kota Baru Riau, dan Pospelkes Pancaran Kasih Nabi Mahmud, serta Pospelkes Pancaran Kasih Nagamas ST. Sobat GPIB yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum mengawali segala rangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita menjumpai Tuhan melalui perenungan firman-Nya. Karenanya, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru Tuhan, sehingga di pagi hari ini dalam segala kasih dan karunia-Mu, kami akan melaksanakan aktivitas kami. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mau membawa hidup kami untuk bersama-sama ada dalam perenungan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menjadi dasar dan menjadi landasan bagi kami untuk melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah karena kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Sobat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita di saat ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Ya, Sobat GPIB memegang Alkitab, baik Alkitab tercetak maupun Alkitab digital. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam perenungan saat ini. Sobat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkenankan saya memulai perenungan ini dengan menanyakan pertanyaan bagi Sobat GPIB sekalian yang menyaksikan perenungan di pagi hari ini. Apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu Saudara? Apakah harapan saudara bagi kehidupan pribadi? Pertama-tama bagi hidup pribadi. Lalu apa harapan saudara bagi hidup keluarga, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua? Lalu apa harapan saudara ketika saudara hidup dalam lingkungan sekitar? Apa harapan saudara ketika saudara ada dalam persekutuan jemaat Tuhan di gereja masing-masing? Apa harapan saudara bagi kota, tempat di mana saat ini saudara berdomisili? Apa harapan saudara bagi negara kita yang tercinta ini, negara Indonesia? Dan apa harapan saudara bagi dunia yang adalah anugerah Tuhan? Sederhananya, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Sobat GPIB, apa harapan saudara bagi orang lain yang ada di sekitar saudara? Apa harapan Sobat GPIB yang saat ini sedang mendengarkan renungan pagi hari ini? Mari kita hitung presentasinya, Sobat GPIB. Apakah harapan kita untuk diri sendiri lebih banyak bahkan dari harapan kita bagi keluarga, bagi orang lain yang ada di sekitar kita? Selama harapan kita adalah harapan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang berguna bagi sesama, rasanya kita masih ada di track
atau di jalan yang benar. Selama kita berharap agar orang lain juga semakin lebih baik dalam kehidupannya, itu juga masih menjadi harapan yang baik dan benar. Tetapi yang harus kita imani adalah harapan seharusnya sejalan dengan tindakan. Artinya, keliru kalau kita berharap kita menjadi pribadi yang semakin baik, semakin bersabar dalam menghadapi segala situasi. Lalu ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, kita menjadi pribadi yang mudah emosi, yang mudah terpancing dalam hal-hal negatif dan hal-hal lainnya. Jika demikian, maka harapan tinggal harapan tidak akan terjawab dalam tindakan dan perbuatan. Kita berharap kita bisa makan buah mangga yang enak dari hasil kebun kita sendiri. Tapi kalau kita tidak rawat kebun itu dengan baik-baik, ya kita tetap makan buah mangga, tetapi bukan hasil dari kebun sendiri, melainkan hasil dari kebun penjual kasar. Sobat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula yang ada di Galatia, yang pada masa itu dikacaukan dengan semua ajaran-ajaran sesat. Orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya berusaha untuk mengyahudikan setiap ajaran dengan mengatakan bahwa jalan keselamatan hanya dapat diperoleh dengan taat melakukan hukum Taurat. Padahal jelas-jelas, sudah sangat jelas, keselamatan itu hanyalah anugerah Allah semata. Keselamatan semata-mata anugerah Allah, bukan hasil ketaatan manusia, bukan hasil ketaatan sobat GPIB dan juga saya. Itu hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada siapapun yang berkenan kepadanya. Sehingga dalam perenungan kita di saat ini, Rasul Paulus akan dengan tegas dan keras mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hukum tabur tuai, Rasul Paulus memberi contoh dari ilmu pertanian atau ilmu perkebunan untuk memudahkan para pembacanya memahami setiap pesan yang ingin disampaikan. Jika engkau menabur anggur, jangan kaget ketika engkau kelak menuai badai. Jika engkau menabur benih jeruk, tidak mungkinlah engkau menuai buah apel. Bisa saja engkau dapat buah apel, tapi bukan dari kebunmu sendiri, melainkan dari kebun tetangga yang berbaik hati, ingin memberikan hasil kebunnya kepadamu. Ketika yang kita tuai, ketika yang kita tabur adalah kejahatan, niat jahat, kecurangan, lalu berdoa agar Tuhan berkenan dan Tuhan beri kelancaran sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Menurut sobat GPIB, doanya apakah didengarkan Tuhan? Tentu didengar. Apakah doanya dijawab? Tentu juga dijawab, tapi bukan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita, melainkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa? Karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Pun ketika kita berdoa dengan maksud-maksud terselubung, jangan kecewa ketika maksud terselubung itu tidak terjadi. Karena sekali lagi, Allah tidak dapat dipermainkan. Dia tahu semua isi hati kita, bagaimana tidak? Mazmur menyampaikan, Tuhanlah yang menenun kita sejak dari dalam kandungan ibu. Sobat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pesan selanjutnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah tentang bagaimana seharusnya relasi kita dengan orang lain. Relasi kita dengan setiap orang yang berada di sekitar kita.
bukan hanya dengan orang yang kita kenali, tetapi bagi siapa saja. Rasul Paulus menyampaikan, janganlah jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Marilah berbuat baik kepada semua orang. Paulus sampaikan kepada semua orang. Ia tidak menggolongkan orang itu dengan spesifikasi semua orang yang juga berbuat baik sama kita, atau berbuat baik sama orang yang kemarin ada ibadah keluarga, ibadah sektor, ibadah backstone di rumah kita, lalu orang itu datang, artinya kita harus berbuat baik sama orang itu. Tidak, sobat GPIB. Lalu ketika orang itu tidak datang, kita tidak usah baik terhadapnya. Kita nanti berbuat baik kalau dia datang pas ibadah ketempatan di rumah kita. Kita imani, sobat GPIB, tidak demikian anjuran yang Paulus sampaikan. Marilah berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Pesan selanjutnya Paulus sampaikan begini, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sobat GPIB yang dikasih dan diberkati Tuhan, maksud Paulus adalah begini, segala sesuatu itu dimulai dari persekutuan yang paling dekat, yang ada, yang erat. Karena percuma kita berbuat baik pada orang di tempat yang jauh sana, pada orang yang kita tidak tahu keberadaan mereka, kalau saudaramu yang ada di sini, di dekat sini, tidak menerima kebaikan juga. Saya mau garis bawahi, sobat GPIB, pesan Rasul Paulus tentang selama masih ada kesempatan, marilah berbuat baik. Pesannya adalah, jangan jadi orang yang selalu menunggu kesempatan. Aduh, kapan ya saya bisa berbuat baik sama orang itu? Kapan ya saya bisa berbuat baik sama orang ini? Aduh, tunggu momen ini aja deh. Aduh, tunggu momen itu aja deh. Nanti tunggu ini, tunggu itu. Jangan tunggu masih ada kesempatan. Jangan jadi orang yang selalu menunggu kesempatan. Tetapi jadilah pribadi yang menggunakan setiap kesempatan, bahkan bila perlu. Jadilah pribadi yang menciptakan kesempatan untuk orang lain menerima kebaikan Allah melalui kehidupan kita. Kesempatan itu selalu ada selama kita mau dipakai Allah untuk menjadi harapan bagi sesama. Jangan hanya berharap, tapi jadilah harapan. Kalau sobat GPIB yang mendengarkan renungan di saat ini merasa bahwa aduh, kok rasanya berat menjadi harapan bagi dunia yang besar ini, masih juga berat menjadi harapan bagi setiap orang yang ada di wilayah atau di sekitar tempat tinggal kita. Rasanya cukup berat ya, menjadi harapan bagi jemaat yang banyak ini. Maka mulailah dari persekutuan atau organisasi terkecil di mana semua orang berasal. Jadilah harapan mulai dari dalam keluarga. Orang tua, jadilah harapan bagi anak-anak dan orang muda. Jangan hanya selalu berharap anak-anak atau orang muda menjadi yang terbaik kelak di masa depan. Kalau orang tua tidak bisa menunjukkan atau menampilkan yang terbaik di masa kini, anak-anak, orang muda, jangan hanya berharap masa depan yang indah, masa depan yang baik, masa depan yang sejahtera. Kalau masa kini engkau tidak dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya mengerjakan apa yang Tuhan percayakan padamu di saat ini. Karenanya, kerjakan apa yang kita harapkan dan doakan apa yang kita kerjakan. Selamat mendoakan harapanmu pada Sang Sumber pengharapan sejati dan selamat menjadi harapan bagi sesama. Amin. Sobat GPIB, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, Sang Sumber pengharapan sejati,
yang telah menganugerahkan bagi kami sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan, sehingga di dalam segala keberadaan dan situasi hidup kami semua boleh ada kembali di saat ini. Kami imani Tuhan bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, tapi karena Tuhan yang selalu menyertai dan melingkupi kehidupan kami, sehingga kami semua ada sampai dengan di saat ini Tuhan. Di minggu-minggu Advent, minggu-minggu penantian akan peringatan hari kelahiran-Mu ke dunia ini untuk menyelamatkan dan menebus kehidupan umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami, sertai kami ya Tuhan Yesus. Kuatkanlah kami untuk bukan hanya berdoa dan berharap kepadamu, tapi kuatkanlah kami Tuhan, agar kami juga mampu menjadi harapan bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan dan cinta kasih-Mu Tuhan. Berkati kami dalam segala aktivitas, pekerjaan, bahkan pelayanan yang akan kami lakukan di hari ini, bahkan di sepanjang hari-hari hidup yang Tuhan Yesus perkenankan bagi kami. Agar biarlah kehidupan kami Tuhan di sepanjang hari ini bersama dengan seluruh keluarga kami yang terkasih, bersama dengan seluruh rekan-rekan kerja kami, boleh berkenan menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa di surga. Doa kami ya Tuhan Yesus bersama dengan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan yang tersebar di seluruh muka bumi ini, yang juga ada dalam masa-masa Advent ya Tuhan, masa-masa untuk menanti peringatan hari kedatangan-Mu ke muka bumi ini. Berkatilah hamba-hamba-Mu, para pendeta, para majelis, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati dimanapun berada Bapa, dalam segala pergumulan, dalam segala perjuangan, bahkan di dalam segala harapan dan doa yang dinaikkan kepadamu. Kami imani Tuhan, Engkau Allah yang juga mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Doa kami juga ya Tuhan Yesus ada bersama dengan semua orang yang hari ini hidup dalam rasa duka karena kehilangan kekasih-kekasih hati mereka Bapa di surga. Kuatkan dan hiburkanlah setiap anggota keluarga yang saat-saat ini sedang menghadapi rasa duka mereka ya Tuhan. Biarlah di dalam hari-hari hidup yang mereka jalani, mereka boleh mengimani Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Sekalipun kekasih hati mereka telah pergi untuk selama-lamanya, namun Tuhan Yesus selalu ada memeluk mereka dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan. Hibur dan kuatkanlah mereka ya Bapa di surga. Doa kami juga ya Tuhan Yesus bersama dengan semua orang yang hari-hari ini ada dalam pergumulan berat yang mereka hadapi, baik pergumulan pribadi maupun pergumulan bersama dengan keluarga rumah tangga. Sertai dan berkatilah ya Tuhan setiap umat-Mu yang menghadapi pergumulan, agar biarlah di dalam pergumulan yang mereka hadapi harapan selalu ada, karena mereka selalu bersandar dan berharap pada Engkau sang sumber pengharapan sejati. Yang sakit ya Tuhan, baik karena kelemahan tubuh maupun karena usia lanjut, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Makanan, minuman, obat-obatan, semuanya itu Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, dalam setiap proses pemulihan, dalam setiap proses perawatan yang dilakukan, baik yang di rumah-rumah maupun yang di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Doa kami Bapa di sorga secara khusus bagi saudara-saudara kami yang hari-hari ini masih hidup dalam tenda-tenda pengungsian, masih hidup dalam rasa takut dan rasa trauma karena bencana alam yang dialami. Saudara kami yang berada di Cianjur, Jawa Barat, Tuhan hiburlah mereka Bapa di sorga ketika mereka masih ada dalam ketakutan, masih ada dalam rasa trauma. Jadilah pengharapan sejati bagi mereka ya Tuhan, agar kelak ketika mereka harus menata kembali masa depan mereka, mereka boleh menatanya dengan baik, karena Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan mereka, bersama dengan seluruh pemerintah dan setiap relawan yang ada ya Tuhan. Bahkan berkatilah setiap saudara kami yang saat ini mengalami bencana banjir di Pati, Jawa Tengah ya Tuhan. Berkatilah mereka, lindungilah mereka ya Bapa di surga, setiap korban, baik korban materi maupun korban nyawa ya Tuhan. Bapa berkatilah setiap anggota keluarga yang kehilangan setiap kekasih hati mereka melalui segala bencana yang terjadi Tuhan.
baik di Cianjur, di Pati, maupun di berbagai wilayah di Indonesia kami yang tercinta ini Tuhan. Kami imani kami semua ada sampai dengan saat ini menjalani segala situasi. Tangan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Pakai setiap orang Tuhan dengan kebaikan hati mereka, dengan kebaikan hati-Mu Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi setiap saudara-saudara kami di berbagai wilayah, berbagai daerah yang mengalami bencana alamnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan. Berkati seluruh sobat GPIB yang mendengarkan perenungan dan doa di hari ini. Berkati seluruh sobat GPIB yang juga saat ini sedang berdoa ya Tuhan. Biarlah segala pergumulan kami, segala doa dan harapan kami tertuju hanya kepada-Mu, Sang Sumber kekuatan dan pengharapan kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa, syukur dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat beraktivitas Sobat GPIB. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita.